Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Esos MSI, dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Sorong, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sebagai dosen, tentunya berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma Pendidikan dan Pengajaran, Dharma Penelitian, dan Dharma Pengabdian kepada masyarakat, semuanya sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 dan S2 Administrasi Negara. Dan tentunya pada Dharma Pendidikan dan Pengajaran saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Pembangunan dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester ganjil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment, yaitu berupa 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Kemampuan yang diharapkan, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, 5. Metode pembelajaran, 6. Interaksi dengan mahasiswa, 7. Sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator sesuai dengan RPS. Adapun deskripsi mata kuliah Administrasi Pembangunan adalah menjelaskan pengertian administrasi pembangunan, karakteristik administrasi pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan, aspek-aspek yang saling mempengaruhi administrasi pembangunan. Perspektif administrasi pembangunan terhadap pembangunan kualitas manusia dan masyarakat, pembangunan kelembagaan administrasi pembangunan di Indonesia, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, konsep desentralisasi dan pemekaran daerah. Adapun deskripsi mata kuliah Administrasi Pembangunan adalah menjelaskan pengertian administrasi pembangunan, karakteristik administrasi pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan, aspek-aspek yang saling mempengaruhi administrasi pembangunan, perspektif terhadap pembangunan kualitas manusia dan masyarakat, pembangunan kelembagaan administrasi pembangunan di Indonesia. Strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, konsep desentralisasi dan pemekaran daerah. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Administrasi Pembangunan adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai kasus dan pengembangan pemilihan alternatif, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dalam konteks atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menganalisis risiko dan melaksanakan program risiko terhadap implementasi kebijakan, konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, negara, reformasi, dan tata kelola pemerintahan. Materi pembelajaran pada mata kuliah Administrasi Pembangunan yang sesuai dengan RPS adalah dilakukan dengan tatap muka sebanyak 16 kali dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Sebelum memulai perkuliahan, tentunya saya menjelaskan dan mendeskripsikan pokok bahasan yang akan dipelajari selama 16 kali tatap muka. Dan pada awal perkuliahan kami menyepakati kontrak perkuliahan selama perkuliahan di dalam kelas. Adapun bahan materi atau referensi yang kami rujuk pada mata kuliah ini selalu mengedepankan kebaruan dan selalu mencari referensi terbaru. Dan beberapa artikel juga menjadi rujukan pada mata kuliah Administrasi Pembangunan. Beberapa rujukan utama seperti Dadan Solihin tahun 2021 dan Anggara
S. Sumantri 2016, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena banyak mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara daring karena tidak mempunyai perangkat yang baik atau kesulitan untuk membeli paket internet. Tetapi, materi pembelajaran pada mata kuliah ini dapat diakses di Google Drive yang telah kami sediakan. Begitu pula tugas mata kuliah di-upload di Google Drive. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki laptop ataupun HP, maka tugas dikumpul secara langsung. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah administrasi pembangunan, yaitu dengan menggunakan metode comparative learning serta contextual learning, di mana mahasiswa menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Dan contextual learning yaitu mahasiswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Interaksi dengan mahasiswa sesuai dengan konsep MBKM, di mana proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial, sehingga interaksi antara mahasiswa dengan dosen akan membentuk kepribadian mahasiswa yang kreatif, mandiri, berwawasan global, serta bertanggung jawab. Sistem penilaian mata kuliah atau teknik indikator pada mata kuliah ini, output yang dicapai sebagai bagian dari ketercapaian indikator sesuai dengan capaian lulusan, yaitu pada kreatifan diskusi atau partisipasi mahasiswa dalam diskusi dengan bobot penilaian 20%, kehadiran dengan bobot penilaian 30%, penguasaan sebanyak 20%, kemudian bobot untuk uji kompetensi tengah semester sebesar 10%, dan terakhir uji kompetensi terakhir semester sebesar 20%. Adapun setiap kegiatan tatap muka pada mata kuliah administrasi pembangunan untuk mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa, maka akan digunakan asesmen pada akhir tatap muka berupa asesmen berupa tes. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah pada administrasi pembangunan. Berikut ini adalah salah satu video rekaman proses pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera. Anak-anak sekalian, sekarang kita pada pelajaran administrasi pembangunan. Pada pertemuan ini kita masuki pertemuan keempat, di mana materinya ini yaitu pemberantasan kemiskinan. Sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak sekalian, di mana pada pertemuan ini kita mengenal materi pembelajaran yaitu pengertian administrasi pembangunan, karakteristik administrasi pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan, sejarah dan perkembangan administrasi pembangunan, ketiga, aspek-aspek yang sangat mempengaruhi administrasi pembangunan. Selanjutnya yaitu strategi
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Administrasi pembangunan terhadap pembangunan kualitas manusia dan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan dan praktek administrasi pembangunan di negara-negara berkembang. Selanjutnya, perencanaan dan kebijakan dalam administrasi pembangunan. Selanjutnya, pembangunan kelembagaan administrasi pembangunan di Indonesia. Ke-9, konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah. Nah, kita masuk apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Menurut Dadan Solihin, yaitu dan kita berbincang pada sesi diskusi. Silakan Anda berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan memberikan kelompok lain memberikan pertanyaan dan kelompok dan memberi sadahan dan tanggapan. Oke. Untuk kelompok pasrah saya persilakan. Bertanya saja. Kamera kesini berjam dia train. Oh ya, 2, 3.
Oke, kalau gitu selesai. Waktunya habis. Jawa karena adanya korupsi uang negara yang mencapai ratusan miliar sehingga pembangunan menjadi terhambat dan itu salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Nah, kemungkinan jika korupsi itu tidak ada maka angka kemiskinan akan berkurang. Nah, untuk itu diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi. Dari hasil kesepakatan kami, hasil diskusi kami, kemiskinan itu korupsi bisa dihilangkan. Salah satu strategi yang dipakai adalah penegakan hukum oleh lembaga hukum di dalam menindak akan perilaku korupsi yang ada di dalam negara kita. Jadi hukum salah satunya hukum yang berperan dalam pemberantasan korupsi supaya korupsi berkurang dan angka kemiskinan juga bisa berkurang. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Silakan, ada yang menanggapi? Silakan. Saya mau menanggapi sedikit tentang yang tadi disampaikan oleh kelompok maju tentang korupsi. Menurut saya korupsi itu tidak terlalu berpengaruh kepada tingkat kemiskinan, karena walaupun korupsi terjadi biasanya itu kan hanya merugikan kayak suatu negara, kurang berpengaruh kepada kemiskinan masyarakat sendiri. Mungkin kalau tingkat korupsi yang berkurang itu bagus, tapi kalau menurut saya berpengaruh ke kemiskinan itu tidak terlalu berpengaruh, karena yang paling yang merasakan kerugian itu kan negara. Memang berpengaruh ke masyarakat, tapi untuk diberantasnya korupsi pun untuk tingkat kemiskinan ke masyarakat itu kurang berpengaruh. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baik, demikian hasil diskusi tadi. Sangat luar biasa hasil daripada diskusi hari ini. Selanjutnya, strategi pengentasan kemiskinan. Nah, strategi pengentasan kemiskinan kontekstual Indonesia dapat diambil melalui berbagai langkah strategis, antara lain. Nah, dari aspek individu sebagai seorang kepala keluarga yang berusia lanjut, diberi kesempatan untuk berwirausaha, yakni terlebih dahulu menggali kebiasaan mereka untuk diberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu. B. Bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan. C.
C. Setelah modal cair, maka kepala keluarga tersebut diberi bantuan modal fisik usaha, misalnya perangkat alat, rombongan jualan, mesin jahit yang bukan berbentuk dana. Jika kepala keluarga masih dalam usia sekolah dan pendidikan dasar, maka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dasar. B. Diberi pelatihan dan pendampingan untuk bisa bekerja sambil sekolah dengan memberi bantuan modal usaha bermodal dan perangkat fisik yang sesuai untuk menjalankan usahanya. C. Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberi insentif oleh pemerintah jangan berupa biaya hidup, akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, beternak, dan adik-adik sekalian, demikianlah pertemuan pembelajaran pertemuan kelima ini. Dan jangan lupa tugasnya dikirim, dan saya tunggu 2 hari ke depan dikirim di Google Drive. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.